Oke, jadi Ibu. 28. Baik, 28 Ibu. Terakhir itu ya. Baik, kita 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 28 ya. Wa dhanna annahu firaqu wal taffatis saqu bis-saqu ila rabbika yawma idzinil masaqu. Ya, jadi di situ ya, idzinil yauma idzinil. Ya, ada ninya ya, kecil. Oke. Fala saddaq wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Oke, dari 28 silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhanna annahul firaq. Dan dhanna dia mengira annahu sesungguhnya dia al-firaq berpisah, dan dia yakin bahwa itulah waktu yang perpisahan. Betul. Ya. Dimana di sini tentu kaitannya sebenarnya masih terikat dengan yang sebelumnya ya. Nih, ya. Ketika di ayat 26, ya, di ayat 6 ya. Kalla idza balaghatit taraqi. Ya. Itu betul. Kalau sudah sampai di kerongkongan, maka waqilaman raq. Maka siapa nih pengobat tabib ya, dokter yang kiranya bisa menyembuhkan.
Ya, kalau orang sudah dalam kondisi sakarat ya, sekarat ya bahasa kita, sakaratul maut, iya udah dokter pun lepas tangan, ya udah nggak bisa ini. Nah, maka di posisi itu dhanna annahul firaq ya, wa dan ya, dhanna ini fi'il madhi ya, dhanna fi'il madhi, domirnya dia ya. Nah, bisa berarti dhon prasangka, tapi kadang dhon dalam Al-Qur'an itu berarti yakin. Di konteks ini lebih bermakna dia yakin ya, annahu sungguhnya dia al-firaq. Udah ini waktunya berpisah. Nih, ya. Kalau sudah sekarat, ya berarti kematian ada, kematian datang, disitulah perpisahan dengan dunia. Itu. Bahkan diantaranya ya, tentu di sini satu sisi perpisahan dengan dunia, tapi bukan akhir dari segalanya. Iya, jadi siap untuk kehidupan yang sesungguhnya, ya. Di orang-orang yang tentu ya, kalau kita bilang mungkin tidak beriman ya, nah, itu merasa bahasanya apa? Kematian itu sudah penyelesaian, ya, dengan masalah yang seabreknya, dikejar-kejar, naudzubillah pinjol, dikejar-kejar ini judol di mana-mana gitu Ibu. Gimana? Ya, oke. Berarti memang Ibu. berpikirnya dia tenggorokan itu ya Pak Ustadz, bukan sakit tenggorokannya ya. Bukan sakit tenggorokan, bukan ya. Kan bisa, Pak, ada yang bisa menyembuhkan gitu. Iya, jadi di mana dia maksudnya adalah sudah nyawanya, betul ya, sudah. Jadi di mana udah ini perpisahan dengan dunia, tapi dia akan lanjut ke kehidupan akhirat. Nah itu, makanya orang-orang yang bunuh diri, ya istilahnya, ya, mengakhiri hidupnya, ya, tapi justru dia menuju kepada alam yang lain. Nah, ini perpisahan dengan dunia, tapi menuju apa? Menuju alam akhirat. Ya, Zona itu kan di sini pengembangannya yang pengertiannya tadi Ustaz juga tadi bilang prasangka. Padahal itu prasangka nggak yakin kan punya beda. pemahaman yang beda kan. Betul. Prasangka baru menduga-duga ya, Betul. itu pasti. Ini. Nah untuk pemakaian ini nih berarti kan kalimat ini yang harus dipahami gitu ya. Betul. Kalau menyatakan. Betul konteksnya. Iya. Nih, Nih. makanya di situ kalau kita lihat dari konteks sudut pandang kejadian, sebenarnya kematian itu pasti. Satu, ya. Yang mana daripada kematian itu pun pasti dia berpisah daripada dunia. Nah, tapi tadi di mana di sisi lain, nah dari sudut pandang manusia, manusia cuma bisa mengira-ngira kadang. Itu. Makanya orang kafir mengiranya kalau misalkan kematian itu apa? Akhir segalanya, selesai. Ya. Itu. Betul. Makanya kadang bermakna di sini prasangka dari manusianya ya. Di sisi lain kejadiannya itu pasti. Nah, itu. Makanya emang benar. Ya, kata zon itu sebenarnya kita sering dengan kata suudzon, husnudzon. Nah, itu. Betul. Nah, itu. Jadi nebak-nebak nih ataupun ya tadi prasangkaan ya, bisa benar, bisa salah. Itu. Tapi kalau bahasanya don, Ibu, dalam tingkatan bahasa Arab itu bisa dikatakan 75% lah kebenarannya. Ya, itu. Jadi ada ilmu. Kalau ilmu itu bisa dikatakan dia taunya 100%, berilmu, nah itu berarti 100%. Kalau masih don itu 75. Nah, nanti ada lagi di bawah itu ada yang namanya apa? Syak. Nah, syak itu ragu, bisa 50-50. Ya. Jadi iya enggak, iya enggak. Nah, itu iya. Oke. Baik. Ayat 29 Ibu, lanjut. Wadah tanpa berlaut satu betis
betis kiri besar kiri dengan betis kanan Iya, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. betul. Bertaut itu artinya apa, Ibu? Silang, silang, bersentuhan. Oke, betul ya. Kalau kita lihat orang meninggal itu nanti ada masa apa? Mengkaku, ngaku gitu ya. Kalau sudah ini kan nempel biasanya. Nih, jadi meskipun nanti ya tergantung daripada kondisinya pas meninggalnya. Ya, tapi ketika di apa namanya ada masanya kan, ketika ini sudah mulai keluar, nah betul, mulai mendingin ya, mulai dingin tuh, terus nanti anggota tubuh udah oksigen habis ataupun gimana itu menurut dokter. Nah itu di sini wal tafati wa dan iltafat ya, iltafat ini fiil madhi ya. Betul, iltafat ini fiil madhi ya, domirnya dia perempuan, iltafatis asaku tadi betis ya. Ini ya, bisa dengan betis ya, betis dengan betis. Oke. Jadi Kanannya satu satu gitu ya. sama betul. Jadi kanan kiri nggak disebutkan sebenarnya ya, cuman dibilang betis dengan betis. Betul. Ini itu ya. Ya tentu dipahami nggak mungkin betis iya, betis kanan dengan kanan ya. Betisnya pasti sepasang. Jadi iya, itu ya. Jadi betis ketemu dengan betis. Betul. Nih. Nah, ini juga kalau mau kita bilang sebagai pengingat ya, Ibu. Ini. Ini kan kalimat ini hampir mirip. Betis ketemu betis. Itu dalam kondisi kapan? Sholat diantaranya. Iya. Meskipun sholat bukan betisnya ya. Tapi kerapatan ini sama dengan ketika sholat. Ya, ini. Ya. Jadi di mana ya kalau kita mau sambungkan dengan kejadian yang lain di mana manusia itu ketika saling rapat itu ketika sholat. Nah, adapun di sini kondisi di mana tadi asaku bisa ini ya betis dengan betis yaitu sudah ya ketika orang meninggal ya di apa namanya selonjorkan ya bukan istilahnya direbahkan gitu ya. Nah, itu belum lagi ketika di kafani ya. Nah, itu kan apalagi kalau di kafani kan itu nggak mungkin ngejojor ya. Gitu ya. Nggak mungkin kakinya kan begini. Pasti nah, itu sudah kondisi pocong ya. Kondisi dia di kafani di pocong. Nah, itu sudah betis ketemu betis. Nah, artinya posisi yang mana dia sudah meninggal. Oke. 30 Ibu. Bila kita jauh ibu masa hilang kepada logika dengan pulang cuma ini masa pada hari itu kamu dihalau kepada Tuhan Allah pada hari itu kamu dihalau. Oke. Nah, ini kalimatnya indah banget ya. Yang tadi sak bisak. Yang di ayat 30 juga diakhiri dengan sak, masak. Ya, cuman arti sak yang di 29 berbeda dengan 30. Ini masak. Ya, betul. Ya. Nih. Jadi ila rabbika, ila kepada rabbika Tuhanmu ya. Yauma idzin pada hari tersebut al-masak. Ya. Al-masak yang maksudnya di sini adalah apa? Tadi dihalau atau diarahkan tempat kamu tuju itu ya nih karena sebenarnya kata kata sak ya sako itu bisa berarti mengarahkan atau mengemudi ya makanya sopir ya sopir dalam bahasa Arab itu namanya saikun saikun ya itu sopir. Nah, bukan. Ya, jadi mungkin diambil dari orang Arab kali itu. Nah, dulu orang Arab pas di sini manggil sopirnya Saik Saik. Nah, nanti terus dinamai anaknya dengan Saiknya. Oh, kirain keren gitu ya, padahal sopir artinya. Iya. Jadi nih, jadi kata sak itu bisa ini dan bisa jadi mengarahkan karena sopir kan dia yang ngarahin kendaraan ya, belok kanan, belok kiri. Nah, ini ya. Nih, mengendalikan betul.
Nah, di sini ila rabbika yauma idinil masak, ya. Tadi sama, ya. Tempat mereka tuju, ya. Tujuan daripada tadi sopir tadi, ya. Jadi kepada Allah mereka akan tuju. Nah, ini di sini tentu kita akan tahu baik kafir maupun mukmin tempat kembalinya satu. Ya, tempat kembalinya satu, ya. Semuanya menuju. Ada pengajian atau gimana itu? Oh, oh, gimana? Terserah, cuman apa mau pakai atau gimana? Kalau memang mau masuk dengerin monggo aja gitu. Iya. Kalau iya. Iya, kalau mau ikut dengerin monggo aja ya. Cuman kalau mau langsung mulai acara berarti kita ngalah atau gimana? Oke, jadi ila rabbika yauma idzinil masak tadi, ya. Kalau kalau hewan apa namanya gembalaan, nah gembalaan itu di ayo ayo ayo, nah dihalau kepada Allah. Nah, ini ya. Kafir mukmin, ya. Bisa juga tempat kembali gitu ya Pak Ustaz. Betul. Jadi masak itu tujuan daripada tadi dihalau tadi, ya. Itu tujuan akhirnya. Itu masak. Oke. Ayat 31 Ibu. Oh, jam 10 mau pakai. Bentarnya pakai jam 9. Jadi biasanya yang kasih tahu itu Mas Bisrinya ada sedikit kasusnya itu pulang kampung. Oh. Ketua majelis taklimnya saya langsung umroh. Dia suka WA saya dan saya mau dipakai kan kita bisa. Oh, iya. Oh, mau dipakai bahasa Arab itu, Ibu? Kan pasarnya belum karena Mm-mm. beli sedikit. Hmm. Ini pembubaran kami kan. Oh, ya ya ya. Baik baik baik. Udah jam 10 ya? Ya sekarang sudah 10. Oke, baik baik. Dulu akhirnya digusur-gusur. Aman aman aman, Ibu. Yuk, tadi? Wala, wa, Mm-mm. tidak, la tidak, solilah, ko membenarkan Al-Quran, Mm-mm. wa dan la tidak, sholat, Sholat, betul. karena tidak membenarkan Al-Quran dan tidak sholat. Iya. Oke, ya. Berarti di sini kaitannya dengan orang kafir tadi kita sebutkan, ya. Fa maka, ya, la tidak, sadaqah ini fiil maldi, ya. Dari kata sidik, Ibu, jujur, benar. Di sini membenarkan, tidak mengimani, tidak mempercayai. Nih, orang kafir berarti ingkar, ya. Tidak beriman, tidak mempercayai, ya, daripada Al-Qur'an. Dan juga hari akhir, ya, tentunya kaitannya dengan hari kiamat ini. Jadi mereka tidak itu. Kemudian wala sholla, ya, dan mereka pun tidak sholat. Nah, ini lagi-lagi secara khusus yang disebut adalah sholat, ya. Kemarin di surat Al-Mudathir sama, ya, ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka, Iya. sholat juga. Nah, ini makanya ini penting sekali, ya, di mana sholat ini, ya, meskipun kita kadang bilang cuma sebentar, ya, tapi luar biasa, ya, di mana ini dibawa-bawa terus, ya, kaitannya dengan eh, apa namanya penilaian di hari akhir gitu. Sudah kok kaitan Al-Quran ayat yang di sebelumnya itu ya Pak Ustaz ya. Yang Yang 17 ayat 18 gitu. yang Maksudnya membenarkan betul, 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 ya. Yang mana Allah yang menurunkan Al-Quran dan membacakannya, kan? Betul. Tapi apa justru orang-orang kafir mereka tidak mau mengimani. Ya, itu betul, Ibu. Ya. Dan ingat di antara isi Al-Quran adalah pengkabaran hari akhir, hari kiamat. Itu sepaket, ya. Nih, jadi mereka nggak mengimani, ya, nggak percaya, plus mereka pun nggak sholat. Itu. Oke, lanjut Ibu. Ya.
Bukan Ibu. Itu yauma hari. Mm-mm. Kembali. Ya, lanjut. Dan akan tetapi terdapat banyak yang mendustakan watawala wal tawakal berpaling. Akan tetapi dia mendustakan dan berpaling. Oke. Ya. Walakin akan tetapi kadzdzaba fi'il madhi ya. Domirnya dia kadzib. Nah, ini lawan daripada sodako ya. Sodako jujur membenarkan, kadzdzaba itu mendustakan ya. Nih. Iya, jadi lawannya sudah nggak membenarkan malah mendustakan. Oke. Kemudian watawalla berpaling ya. Disuruh sholat malah berpaling Ibu ya. Ini. Jadi tidak mau tunduk sama aturan. Nih. Ini yang mana? Makanya di poinnya itu kalau kita lihat Ibu ya ada ya sekte. Kalau saya bilang mungkin sekte ya. Sekte yang mana mengaku bahasanya ataupun menilai eh, orang makhluk ya. Makhluk yang paling taat pada Allah itu makhluk yang paling mengerti tauhid pada Allah itu cuma siapa? Iblis. Mm-mm. Ya, kenapa? Karena ketika Allah nyuruh sujud ke Adam, iblis nggak mau. Karena iblis merasa bahwasanya yang pantas disujudi hanya Allah. Nah, tentu ini sekte yang menyimpang ya. Nih, ya. Sekte yang menyimpang. Kenapa saya bilang menyimpang? Karena bentuk ketaatan itu adalah mengikuti perintah. Nih, kalau memang iblis benar saat itu perintahnya sujud ya sujud. Nih, dan sebenarnya Allah jelaskan kenapa iblis nggak mau sujud bukan karena dia merasa saya hanya mau tunduk sama Allah saja, bukan begitu. Betul. Jadi takabur, sombong ya, merasa dirinya lebih baik. Nah, itu. Jadi ada yang seperti itu ya. Iya, betul. Nih, makanya ada karena di sini hati ya. Memang tadi merasa banyak oh dipikir-pikir akal ya. Ya juga ya kan yang paling tinggi itu Allah, yang pantas disujudi ya Allah saja. Nah, ini kan ini makanya saat itu iblis nggak mau sujud. Nah, bukan itu alasannya iblis ya. Alasannya iblis adalah justru karena dia merasa diri lebih tinggi, lebih baik daripada Adam. Nah, padahal yang namanya perintah, nah, namanya taat itu nggak mau tahu perintahnya bagaimana, makalah lakukan ini. Ya, itu bentuk taat. Bentuk taat itu perintahnya apa, kerjakan. Nah, itu baru taat. Ya, makanya ada apa? Ada pembatasan ya, ada pembatasan. Dalam arti pembatasan apa? Dalam hadis dikatakan tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini ya, ini. Baik Ibu, ayat 33. Mm-mm. Dan kenapa dia bagi kepada ahlinya. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Betul. Ya, ya. Summa kemudian ya zahaba tadi fiil madhi ya, tawalla juga fiil madhi ya. Fi'il madhi domir dia ya dia pergi atau berangkat ya menuju ila kepada ahlihi ahlinya atau keluarganya ya pulang ke keluarganya yatamatto yatamatto merasa diri sombong besar nah itu betul dan ini kaitannya dengan orang kafir ya orang kafir kan kadang seperti itu bahkan
kalau kita lihat semenjak ya di dunia pun ya, semenjak di masanya Nabi Nuh, itu kan mereka apa ngetawain Nabi Nuh pas bikin kapal. Ini orang waras nggak gitu yang bikin-bikin. Ya, di daratan bikin kapal gede banget. Ini orang waras nggak gitu ya. Lalu menjadi bahan apa? Ejekan. Nah itu. Ketika pulang, wah tambah lagi tuh. Wah, jadi bahan olok. Nah ini. Nah, di sini soalnya apa? Hal ini menjadi bahan apa namanya ataupun ciri dari orang kafir, ya. Ciri daripada orang kafir pulang kemudian sombong diri ngejek orang lain, ya. Nah, ini juga hati-hati ya di ibu-ibu nih kita semuanya. Kadang kan begitu ya. Kita dapat kabar nih atau dapat apa pas ketemu sama gengnya, nah itu diceritakan jadi bahan obrolan, ketawa bareng gitu ya. Hati-hati, hati-hati ya, jadi gibah bareng-bareng nih gitu kan. Wah, hahaha, ketawa-ketawa ngeledekin orang padahal. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya, dimana saling menyombongkan diri, membanggakan diri. Nah itu, oke. Nah, ya tamato fiil mudhari betul. Ya tamato fiil mudhari betul. Dhamirnya di dia. Oke, lanjut Ibu 34. Aula, aula. Aula di sini lebih awal apa celaka lah Pak Ustaz? Nah, aula awal utama. Pertama, jika dia fa aula maka lebih utama. Jadi celakalah kalian maka celakalah gitu. Oke, betul. Ah, di Ibu celaka. Iya, celaka. Oh, oke. Aula utama ya. Iya, betul. Baik, 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 baik. Ya. Lebih utama. Mm-mm. Maka bagi kalian fa maka aula lebih utama. Mm-mm. Lebih utama bagi kalian maka lebih utama. Iya. Oke, baik, 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 baik. Baik, ya. Kok bisa dari celaka tadi? Oke, baik, Ibu. Ya, ya. Secara makna masuklah sebenarnya. Secara makna. Cuman kalau kalau dibilang secara makna itu kan inti dari kata celaka di situ, ya, ingin mengingatkan orang kafir tadi, ya. Betul, ketika dia tidak tidak apa namanya mengimani, tidak sholat, mendustakan, kemudian berpaling, ya. Kemudian ke keluarganya pas pulang dengan sombongnya, gagah, sombong tapi. Nah, bukan gagah ya, sombong. Oke. Nah, terus di situ wah, orang yang seperti ini celaka. Nah, secara makna tadi aula. Tapi aula juga tadi bisa berarti utama. Yang artinya apa? Aula ya, oke. Keluarga ya. Ini kemudian lak bagimu ya, faaula. Ya, aula di sini juga sama yang pertama tadi ya, yaitu lebih utama. Oke, yang bisa diartikan hati-hati nih ya. Artinya apa? Satu sisi yang namanya keluarga bagi mereka itu atau orang di dunia, orang kafir ya, kadang sangat-sangat memprioritaskan, bukan memperhatikan. Memprioritaskan, mengedepankan yang namanya keluarga. Hati-hati ya. Ini kalau kita sanding dengan ayat yang lain, ya, di ayat yang lain kan disebutkan Ibu, ya, di mana apa? Hati-hati apa? Eh, Melalaikan, ya, anakmu, pasanganmu, hartamu, itu semuanya melalaikan, ya, itu bisa melalaikan. Maka apa? Jangan jadikan prioritas, ya. Bukan berarti juga abai, ya. Bukan berarti abai, ya. Ini bahkan ada kala di sini kalau kita sambungkan di surat yang lain At-Tahrim ya nanti di mana kan kita yang sebenarnya lebih butuh itu adalah diri sendiri di paling utama, ya. Makanya Allah sebutkan apa ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Yang pertama baru ahlikum, ya. Jadi pertama selamatkan diri kalian sendiri, ya. Jadi jangan sampai kalian itu condong kepada keluarga yang berlebihan, ini ya, berlebihan. Apalagi ya, ini kalau kita bilang
ikatan keluarga itu kan cuma kita ketika hidup saja, ya. Ketika hidup, ikatan keluarga ini ada. Ketika sudah meninggal, ya, masing-masing hanya akan didampingi siapa? Amalnya saja, ya. Amalnya saja, itu, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun pernah ditegur, ya. Nih, kalau kita lihat di surat Al-Mumtahanah, ya. Al-Mumtahanah itu luar biasa, Ibu, di mana Allah menyebutkan bahwasanya pada diri Ibrahim itu suri toladan. Teladan. Berarti kita wajib apa? Menyontoh, meniru. Tapi Allah mengecualikan. Mengecualikan apa? Sikap tertentu pada Ibrahim kepada ayahnya. Yaitu apa? Ketika dia mohonkan ayahnya ampunan. Jadi ini Ibrahim itu contoh yang baik. Ya, nih kita disuruh untuk meniru tentu. Tapi Allah pisahkan di mana ini sifatnya atau ini sikapnya nggak boleh ditiru, yaitu ketika apa? Dia mohon ampun untuk ayahnya. Loh, Bilang itu pamannya itu aneh itu. betul. Nah, betul. Nah, meskipun di situ perselisihan ya, ada yang mengatakan ayah, ada yang mengatakan pamannya, apapun itu yang kalau di ayat disebutnya abi. Betul. Makanya di satu sisi apapun itu yang mau menjadi pelajaran adalah di sini kekerabatan, ya. Mau ayah mau paman, ya. Sudah kerabat, ya. Ini putus, ya. Sudah tidak bisa dibantu, bahkan Nabi pun sekarang. Ya. Nih, jadi di sini yang apa? Yang menjadi pelajaran adalah ternyata di akhirat penolongnya adalah apa? Saudara seiman. Bukan lagi saudara-saudara, ya, sekandung, bukan itu, ya. Nih, di sisi lain pun Rasulullah juga sama, ya. Ketika apa? Memintakan ampun untuk pamannya. Nah, ini Abu Thalib. Nah, dan ini dua sikap yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau Ibrahim dengan ayahnya tadi misalkan, nah, ini kan jelas langit dan bumi kalau kita bilang, ya. Di mana yang ayah ini bikin patung, ya, yang Ibrahim Allah, ya. Nih, dan ngusir kalau kita bilang ayahnya ini sudah apa, risih kalau ini bilang, ya, Bu. Tiap hari ngasih tahu, tiap hari nggak boleh bahasanya gitu, ya. Bahkan sampai Ibrahim itu diusir sono gitu, ya, daripada ngomel terus, nah, kalau itu sekarang gitu, ya. Tapi Abu Thalib itu sebaliknya. Abu Thalib itu yang bantu Rasulullah, ngelindungi, ya. Bahkan Rasulullah katakan itu sampai Rasulullah akui selama hidupnya Abu Thalib tidak ada apa namanya, siksaan dari Quraisy ini yang mengenaiku, karena terlindungi. Orang-orang memandang apa namanya, martabat daripada Abu Thalib, nggak ada yang berani mendekat, ya. Nih, tapi ketika sepeninggalnya berubah lagi, berani orang. Nah, itu sebenarnya ada, ya, kalau kita bilang. Betul. Nah, itu. Ya, jadi begitu melindunginya, ya, tapi sampai akhir hayatnya, ya, sebenarnya bukan nggak tergerak, ya, tapi kalah sama lingkungan, Ibu. Nih, jadi ada kala kita gengsi, gitu, ya. Karena pas mau meninggal itu Rasulullah sampai tetap sama, ya. Pamanku baca la ilaha illallah, ya. Jangan pikirin sholat, jangan pikirin yang lain. Sekarang aja ucapkan la ilaha illallah. Di sisi lain apa? Ya, apa kalau kita bilang angkatannya, ya, Abu Jahal, Abu ini bilang, "Hmm, nah, mau kamu pindah dari agamanya Abdul Muthalib." Nah, nih, ini kadang-kadang ini, ya, betul. Jadi yang lainnya yang membujuk, bukan membujuk, tapi seolah ngatain, ih, memang mau kamu mau pindah nih. Nah, sampai akhirnya dia pun tetap dengan agama Abdul Muthalib. Nah, setelah itu Rasulullah pun sama berdoa seperti yang dilakukan Ibrahim, ya. Di mana, ya Allah ampuni ini, ya. Tapi Allah tegur. Nih. Jadi, ya, hampir apa namanya, kisah yang sama tapi perlakuan yang berbeda, ya. Tapi kaitannya hukumnya sama. Selama itu kekufuran, ya, maka ini sudah hubungan itu terputus, ya, ini.
Bahkan Nabi Nabi Nuh pun ya sampai Allah pun juga tegur. Nah, anaknya sendiri ini sudah jelas-jelas ya. Nih, ketika diminta untuk ayo naik kapal, dianya tetap nggak mau ya, mengira bahasanya saya cari gunung saja. Ya, lalu istilahnya bahasa kita mungkin protes ya. Tapi ya Allah dia anakku. Nah, disinilah Allah yang mengatakan tidak, hubungan itu sudah putus ya dengan kekafirannya ya, dengan pengingkarannya, pembangkangannya, dia berpaling maka seolah putus daripada hubungan tersebut. Oke. Ustaz, jadi Allah di sini tepat artinya apa tepatnya Pak Ustaz? Kalau mau dikatakan aula berarti tadi memprioritaskan tadi. Mm-mm, ya, di mana memprioritaskan keluarga, yang mana itu bikin lalai. Itu. Kalau berarti tadi ini ya. Tapi kalau bahasa celaka ya berarti yaitu umpatan. Kalau kita bilang umpatan ya, doa keburukan ya, celaka ya. Sebenarnya bagi orang yang melakukan tadi ya. Kalau kalian melakukan itu celaka kalian. Itu. Oke. Nah, ayat 35 sama ya Ibu? Ya, diulang saja ya. Kemudian ya tadi lebih utama atau celaka bagi kamu maka celaka atau lebih utama tadi ya. Di mana ya ini manusia sih ya sebenarnya satu sisi bawaan ya, tapi lagi-lagi ya di mana bawaan ini harus tunduk kepada syariat ya. Bahkan Umar pun kan pernah ditanya ya, ya ataupun Umar pun pernah bilang ya, sesungguhnya aku mencintai Rasulullah. Nah ini ya perkataan Umar, mencintai Rasulullah setelah aku cinta kepada diriku sendiri. Nih. Jadi kalau dibandingkan nih, Umar saat itu pernah berkata ya, bahwasanya tingkatannya nih, seseorang cinta pada dirinya sendiri, kemudian Rasulullah, kemudian keluarganya. Nah ini kan ini sudah bagus gitu ya. Kalau orang sekarang bisa jadi kepada Islam itu tingkatan berapa ya? Dirinya sendiri, keluarganya, kerabatnya, baru nanti untuk pengorbanan Islam itu udah nomor sekian. Nah, Umar saat itu sempat terucap tadi dirinya sendiri, ya, kemudian cinta Rasulullah, baru setelahnya adalah keluarganya. Nah, lalu Rasulullah apa? Tegur. Betul, bukan begitu urutannya. Ya, bahkan dikatakan tidaklah beriman sampai tadi ya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, ya, begitu juga keluarganya. Ya, makanya ketika sudah tahu ini ya, para sahabat luar biasa ya. Ketika ditawan tuh, ditawarin, kamu mau bebas enggak? Atau dicek dulu, dites. Bagaimana menurutmu? Kalau seandainya tempatmu ini ya di apa namanya tempatmu saat ini diposisikan Muhammad. Jadi Muhammad menggantikan posisimu. Bagaimana menurutmu? Tidak ada yang rela. Ya. Bahkan mereka sampai bilang apa? Kalaupun masih ada nyawa yang lain, ya, itu saya siap apa? Serahkan demi melindungi Rasulullah. Nih, jadi nggak bisa melihat bahwasanya Rasulullah tersakiti, sedangkan para sahabat merasa sedang dalam kondisinya nyaman. Nggak bisa. Nih, ya, itu keimanan yang luar biasa ya, keimanan yang luar biasa. Bahkan bahkan sampai kalau kita ingat Ibu di 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 kondisi apa namanya hmm, Hudaybiyah ya, ketika pas pas sebelum perjanjian Hudaybiyah ya, ketika tahun tahun 6 Hijriahan, nah, tahun 6 Hijriahan, ketika Rasulullah sudah mulai hijrah, kemudian 6 tahun pengen umroh, pengen haji, maka rombongan ini datang ke Mekah, datang ke Mekah nih, ternyata apa isunya, orang-orang dengar ini Muhammad mau nyerang, ya, wah, maka siap dengan pasukan mau dihadang. Ketika Rasulullah tahu sudah ada penghadangan, Rasulullah cari jalan lain, nggak mau berhadapan. Ya, sampai akhirnya yang saat itu pemimpinnya Khalid bin Walid mulai menyadari, oh kayaknya ini Muhammad nggak mau perang memang. Kalau mau perang pasti apa? Adu pasukan. Ya, nggak mungkin, bukan sifat Muhammad main belakang, menghindar habis itu nyerang, bukan sifatnya. Ya, kalau memang mau perang, ya kita ketemu di sini titiknya oke, tapi ini menghindar. Oh, berarti memang niatnya murni. Ya, itu kan.
Nih, akhirnya balik pasukannya. Sampai akhirnya nanti apa? Diutuslah Utsman ya. Mau umroh ditahan, nggak boleh umroh. Ya, tertahan, nggak bisa masuk ke Mekah sampai akhirnya diutus tadi apa namanya Utsman ya. Ketika Utsman sudah bisa masuk, nah ini sama ya. Dikatakan bahwasanya Muhammad nggak boleh tawaf ya. Tapi kamu silahkan. Utsman dikasih ini kesempatan. Kalau kamu mau tawaf Utsman silahkan. Tapi untuk Muhammad enggak. Maka jawabannya Utsman sama. Bagaimana saya mau tawaf sedangkan Rasulullah tertahan? Ya, bahasa kita sekarang mah ogah gitu ya. Kalau saya mau tawaf ya sama Rasulullah. Kita niatnya bareng ke sini mau tawaf ya. Kalau Rasulullah aja terhalang sedangkan saya dengan bangga muter Ka'bah nggak bisa. Nih, ya. Nah, itu para sahabat begitu apa ya namanya? Menempatkan diri ya. Jadi seolah pengen kalaupun itu kebahagiaan, kebaikan, kebahagiaan bersama, ya. Tapi kalau itu suatu penderitaan, nah, mereka ingin merasa penderitaan itu ada di mereka, ya. Jangan sampai nih Rasulullah biarkan dalam kondisi aman. Oke. Jadi tadi di sini ya bagaimana keluarga ya lagi-lagi ini bisa menjadinya bukan berarti musuh ya. Wah, ini keluarga harus nah bukan, tapi bisa melalaikan ya. Ini menjadi pengingat, tapi juga keluarga bisa menjadi pendukung kebaikan nih ya. Cuman kadang begitu tadi ya, kalau kita nggak sadari lebih condong malah mengajak kepada keburukan. Oke, baik Ibu, lanjut 36. Ya. Ayah sabul insanu ayyud roba sudah. Ayah sabul insan manusia. Dan sabul apakah manusia yang mengira ayyud roba sudah. Dia akan dibiarkan begitu saja. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Ya. Nah, ini ya. Di sini pengingat lagi apakah ya sabu fiil Dore. mudhari, betul? Ya, sabu fiil mudhari. Insan manusia ya, manusia mengira menghisap ya. Ya sabu dari kata hisap Ibu. Ya. Iya, asal. Ya, jadi menghisap itu menghitung-hitung diri ya, mengira an yutroka sudah ditinggalkan. Ya, yutroka itu fiil mudhari majhul. Iya, ditinggalkan sudah begitu saja. Maksudnya apa? Apakah manusia mengira ya diciptakan habis itu nah noh terserah, nggak ada dikasih petunjuk, nggak ada dikasih arahan, nggak ditunjukkan noh silahkan mau ngapain kamu nih. Jadi di sini ayat 36 ingin menunjukkan seperti itu. Apakah mereka mengira hidup ini semaunya sendiri? Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngasih petunjuk, ya. Nih. Nah, nanti di ayat 37 sampai habis ya, ini tentu sebagai pengingat flashback. Ingat nggak manusia, kamu dulu apa? Oke. Baik. Coba Ibu 37. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Alam yakun, bukankah dia mulanya nutfatan hanya setetes min mani yumna, mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ya, ya. Apakah lam? Bukan, tidak. Yaku, ya ini fiil mudhari. Aslinya yakunu. Aslinya yakunu. Nah, di sini dua huruf dihapus. Nu sama wawnya. Yakunu, waw sama nunya dibuang jadi yaku. Ya, yakunu menjadi yaku. Ya. Jadi fiil mudhari adalah dia nutfatan, nutfah, setetes. Ya. Jadi emang mereka nggak nyadar ya. Sekarang berlaku seenaknya emang mereka nggak nyadar dulunya itu hanya setetes. Nah, min mani dari air
mani, nih air yang nah, nih ya, bahkan meskipun nggak najis ya, tapi itu sesuatu yang ya orang mah siapa yang mau memanfaatkan dalam arti ini ya, nih di luarnya ya, kecuali yumna. Nah, yumna di sini tadi fiil mudhari majhul ya, di ditumpahkan ya, dikeluarkan ya. Ketika berada di rahim barulah dia berwujud ya, bisa berbentuk nanti, bisa mengalami proses. Tapi kalau cuma mani doang ya, dia mah kalau kita bilang ada kalanya apa bedanya ya, apa bedanya dengan air kencing gitu ya. Nih, jadi seolah manusia ini kenapa tidak sadar diri ya. Asal mula pembentukannya adalah dari sesuatu yang menjijikkan. Oke. Kemudian 38 Ibu. Summa ala kotam fakala fasawwa. Summa kemudian kemudian mandi. Nah, karena menjadi ala kota terus melekat. Betul. Faholako, maka holako menciptakan fasawa sempurna. Betul. Sempurna. Maka menciptakannya fasawa dan maka sempurna. Lalu ya, Pak, lalu. Betul. Lalu sempurna. Oke. Jadi summa kemudian karena air mani tadi kalau sudah ketemu dengan sel telur tentu di rahim ya, karena menjadi apa? Alaqah. Alaqah tadi betul, alaqah tadi yang Ibu bilang menempel ya. Nih, atau kadang diartikan segumpal darah ya. Memang ya dia secara zatnya sudah menjadi segumpal darah. Memang juga dia kondisinya nempel. Ya, nenek nempel di dinding rahim. Makanya kalau jatuh dinamanya apa? Keguguran, jatuh tuh lepas ya. Karena dia nempel nih kayak apa? Orang bilang kepompong ya. Posisinya itu nempel. Nah, kalau kalau lepas, nah ini yang untuk bilang keguguran gitu ya. Itu. Ini. Jadi dari air mani tadi ketemu dengan sel telur ya, menjadi segumpal darah ya, yang mana nanti ini tumbuh, maka Allah katakan fakholako. Maka kholako ya fiil madhi kami dia ciptakan ya, Allah ciptakan. Nanti berarti Allah tumbuhkan ini ya, segumpal darah nanti menjadi daging ya, nanti dibalut ada tulang, nanti ini terus begitu sampai ya betul. Fasawwa fa maka sawwa fiil madhi juga dia sempurnakan ya. Nih. Jadi kata sawwa itu bisa berarti menyempurnakan atau menyamakan ya, mengimbangi. Nah, itu sawah ya. Nih, di sini kita tahu bahasanya dan kita harus bersyukur Ibu bagaimana kondisinya ya. Ketika Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah membentuk dengan sesempurna mungkin ya. Makanya di sini kadang heran ya, dan sebenarnya tidak perlu apa namanya Ibu, tidak perlu ikutin tren ya, yang mana lagi rame yaitu apa? Oplas. Plastik. Iya. Ini ya. Betul nih, Pak. Allah sudah memberikan kesempurnaannya dengan seperti itu, ya. Makanya kadang terutama yang artis-artis ya, ketika oplas bentuknya kayak mirip semuanya mukanya. Aneh. Cetakannya sama Ibu. Gitu. Jadi ini benar kalau di apa namanya? Dijejerin gitu ya, di iniin, wah ini mukanya mirip jadi kayak saudara semuanya. Saudara plastik Ibu. Oke, baik. 39. Pada alam ini jauh dari kalau saling pamahu jalan dia jadikan ini dulu darinya jauh dari sepasang adalah kamu laki-laki dan perempuan. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
Ya udah tapi. Ya, betul. Fa maka ja'ala fi'il madhi. Ya, ja'ala menjadikan minhu darinya ya. Dari tadi ya, yang mana tadi segumpal darah yang menjadi daging, Allah isi dengan tulang, bungkus ini ya. Dari situ ya, Allah menjadikan apa? Zaujaini, berpasangan zakar wal unsa ya, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Ini ya. Nih, bahkan bisa jadi apa Ibu? Dua-duanya. Ya, bisa jadi dua-duanya. Maksudnya apa? Dalam dalam istilah fikih itu ada namanya al-khunsa. Ya, al-khunsa. Nah, ini. Meskipun kadang al-khunsa ini di, dipahami dengan bencong. Sebenarnya bukan bencong ya. Kalau bencong kan memang aslinya apa Ibu? Laki ya. Nih, kalau khunsa itu memang dia punya dua kelamin. Jadi ada dua kelaminnya. Ya, itu khunsa disebutnya kalau dalam istilah kalau bahasa Indonesia sama ini yang nggak tahu, tapi kalau dalam ilmu fikih ada al khunsa. Nah, itu nanti dihukumi laki atau perempuan. Nah, dilihat daripada yang dominan. Nih, jadi kalau yang dominan adalah reproduksinya laki-laki, oh berarti ini laki nih, ya. Tapi kalau yang produksinya perempuan lebih dominan, oh berarti ini perempuan. Nah, itu. Jadi ada hukum khusus yaitu al khunsa. Jadi dilihat, jadi secara fisiknya dia punya dua. Nah, tapi tentu nggak mungkin dua-duanya apa aktif itu. Ya, itu. Jadi untuk laki-laki dan perempuan di Mana? Ya, betul. itu. Betul. Jadi mana yang dominan itu yang menjadikan oh dia laki itu. Kalau yang bencong kan emang aslinya dia emang sama transgender kan juga sebenarnya udah, tapi nggak tahu transgender sampai sampai ke apa namanya itu nggak tahu ya apakah bisa gitu ya. Iya, operasinya sampai ke apa namanya kelaminnya sampai ininya gimana Ibu? Itu sampai ke tapi kan secara kefungsian apakah terus pasang rahim misalnya kan gitu. Legal itu kayak nikah sesama jenis kelamin, mereka bisa ngangkat anak segala. Nah, itu angkat ya, Ngangkat adopsi anak. kan ya berarti. Ya. Betul. Iya. Beda makanya bilang, maksudnya makanya tetap nggak bisa yang mana menandingi ciptaan Allah gitu ya. Ciptakan. Itu. Makanya kalau cuma istilahnya muka ya masih dalam arti apa Ya, sebagian Iya, saja. dia laki-laki tapi bisa dari perempuan. Tapi cantik. Tidak ada yang bukan nggak tahu kalau laki-laki. Iya. Jadi yang kayak gitu kan sebenarnya ya laki-laki karena kembali lagi memang dasarnya kalau khunsa ini memang dia punya dua gitu ya, dua dua alat itu. Saya itu Khunsa itu khunsa bukan ya pakai kho. Kalau unsa ini perempuan. Ya, ini memang perempuan itu ya. Itu ya. Oke. Itu. Baik. Terakhir Ibu, alaisa dzalika biqadirin? Dari garis yang itu, oh ini bermuasanya sekarang plus kehidupan orang tidak akan dia berbuat demikian itu berpuasa pula menghidupkan di Ya. Nah, di sini apakah laisa ya tidak ya zalika hal tersebut ya yang bisa bikin laki perempuan yang bisa menghidupkan dari air mani ya itu ya biqadirin lebih berkuasa lebih mampu ala atas an yuhyiyal mauta yuhyi ya yuhyi di sini fiil mudhari ya yang artinya menghidupkan ya al mauta mayit ya kalau menciptakan saja bisa maka menghidupkan mayit akan lebih mudah nih ya. Jadi ini yang mana Allah ingin tegaskan. Kalau bikin dari yang nggak ada menjadi ada saja bisa, maka mengulang kehidupan yang sudah ada itu akan lebih mudah. Nah ini yang mana Allah ingin tekankan di sini. Ya, yuhyi, yuhyi ya. Ya,
yuhyi itu. Oke, ya. Ya, silakan Ibu. Kalau kaitannya tuh yang satu Allah kayak direndahkan tuh air mani itu nggak ada apa-apanya itu Betul. dia. Mm-mm. Tapi pada saat dia ngomong 38 Allah tuh nunjukin kalau itu ada suatu proses yang sebenarnya itu kalau dipikirkan tuh lebih sempurna. Betul. Masalah. Iya, Ada cuma betul. Makanya betul. Makanya satu sisi asalnya kamu itu hina gitu ya. Tapi pas sudah Allah bentuk menjadi manusia lahir itu kalian makhluk yang mulia. Nah, maka apa? Jangan malah dinodai dengan dosa. Itu. Jadi jaga kesempurnaan itu dengan apa? Amal soleh. Makanya kan istilahnya kita pun kadang begitu ya. Istilahnya kalau orang yang istilahnya kadang ini orang nggak punya mikir atau apa. Itu kan kadang kita nyamain ih kayak kayak binatang aja gitu ya perbuatannya misalkan. Dulunya hina udah disempurnakan menghinakan lagi. Betul. Nah, itulah yang namanya ya manusia gitu ya lagi-lagi gitu ya. Nih, makanya syariat tadi dikatakan apakah mereka bebas dibebaskan begitu saja? Nah, kan tidak. Di mana Allah juga mengirim Rasul ya dengan kitabnya. Jadi panduannya ada, arahnya gimana itu jelas ya, bukan yang mana tujuan kita hidup itu apa sih? Nah, ya bukan yang mana tidak punya tujuan ya udah yang penting setiap hari mah saya makan minum tidur besok ulangi lagi nggak yang begitu tapi punya tujuan yang mana oh kita dihidup nah kita hidup untuk beribadah pada Allah jadi setiap daripada kegiatan aktivitas ya muaranya ke sana karena kembalinya ke situ betul sekali Bu. Ustaz, Mm, jadi Allah ini sebenarnya sudah mengikat aturan. Jadi mm, hubungan yang mm, ada air maninya itu harus secara nikah. mm, Itu kan. Selain itu mm, mm. ribet banget. Gitu. Ya. Tapi kan untuk di agama lain Mm, itu ada kayak apa nikah secara seni agamanya. mm, mm, mm. Nah kan kita lihat tuh kan hubungan bebas itu kan udah kemana-mana nih udah Betul, betul. banget gitu. Betul. Gimana? Yang setahu saya Ibu, yang nah ini yang makanya termasuk bagian daripada ke kelengkapan ya, kelengkapan daripada syariat ya. Yang ada itu paling yang agama yang masih sama Tuhannya, Yahudi, Nasrani itu ada aturannya seperti ini. Iya, betul. Jadi ada konteks pernikahan itu. Ya. Nih, adapun yang lainnya, nah itu kalau kita nanya ya, istilahnya nanya dari kitabmu gimana gitu ya, nah, itu. Ya, itu pernah saya ngobrol sama yang Hindu ya kalau nggak salah, itu Hindu yang ini eh, emang kalau di ada nggak aturannya? Ya, bahkan saya pernah nanya, emang Breda itu kayak apa sih? Saya pengen baca, saya pernah kayak gitu kan. Wah, saya sendiri aja nggak tahu gitu ya. Jadi itu asal nama atau modelnya bagaimana, yang asli seperti apa, itu beliau pun bilang saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu gitu kan. Nah ini, jadi waduh, terus kalau gitu bahkan beliau pun bilang nih, cuman teman dekatnya lebih banyak waktu itu Nasrani ya, dia cuma bilang sama saya, cuman kalau saya bandingkan memang yang detail dalam aturan nih waktu itu memang yang detail aturannya itu orang Kristiani. Ya, saya nggak bilang Katolik atau apa, Kristiani. Nah, meskipun kalau kita mau balikin lagi, Islam lebih daripada ini. Itu, Islam akan lebih daripada ini. Ya, akan lebih detail dan termasuk misalkan yang masalah Ibrahim ya. Ini tadi pagi misalkan saya dengan ada bapak-bapak yang ini, saya tanya, "Bapak, kalau di Injil, di Bible kan ada ya Ibrahim itu bagaimana? Ya termasuk nabi yang diagungkan, Abraham gitu ya. Ah, tapi untuk kisahnya itu nggak disebutkan, nggak didetailkan. Nah, termasuk misalkan bagaimana penyembelihannya, bahkan kalau di Quran kan tadi disebutkan sebagai contoh ya, bagaimana Ibrahim sebagai anak, bagaimana Ibrahim sebagai bapak, bagaimana Ibrahim sebagai suami, ya. Ini semuanya di Quran ada gitu ya, bisa kita ambil jadi pelajaran. Nah, di Bible bagaimana, di Injil bagaimana gitu, ya, bilang kayak gitu. Waduh, kayaknya sih. Nah, ini. Jadi kalau untuk aturan itu ya karena tadi ya kesamaan jalur itu masih memiliki sama. Bahkan termasuk yang saya tanyakan kalau di Kristiani sebenarnya ada larangan nggak sih makan babi atau homer? Nah, dia cuma ingatnya kayaknya sih kalau babi
buruk, ya. Ya, jadi bahasanya nggak bilang dilarang, tapi sesuatu yang nggak baik. Kalau kita tahu nggak baik kan harusnya dihindari gitu ya. Gitu. Oh, berarti memang ada kesamaan ya. Ya karena itu. Cuman lagi-lagi. Samaan Nah, dilarang. karena memang beliau dulunya ini Kristiani ya, jadi beliau bisa ya saya baru tahu ini ketika bedah ini belajar Quran, baru tahu ternyata yang lengkap itu ya di Islam Iya, gitu. makanya itu terakhir disempurnakan ayat-ayat sebelumnya. Betul sekali. Ya termasuk diantaranya kalau kalau di Kristiani nikah itu ada tapi cerai itu nggak ada Iya. gitu. Iya, jadi akhirnya apa? Ya sudah dan nggak bisa. Ya sudah terdaftar di gereja ini kan nggak bisa pindah ke jamaah lain ya. Iya, jadi nggak bisa sesuatu yang di apa satukan oleh Tuhan nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya itu. Jadi Orang sekarang ini Nasrani mencari kebenaran. Ayat itu dari Allah. emang pasti ibu kalau dibilang ya. Itu yang gereja dulu. Jadi dia benar-benar menguasai kehidupannya si ininya jamaahnya. Ya, jadi sebenarnya kalaupun mau bagaimanapun ya istilahnya mau itu ayatnya asli atau enggak kita nggak bisa ini ya bisa ngeklaim tapi kan itu syariat terdahulu bisa jadi beda gitu ya bisa jadi beda. Adapun yang sekarang ya ini Islam toh dengan istilahnya ada talak cerai ini kan penyelesaian ya karena diantaranya ya tadi makanya kan kadang ini jamaahnya boleh nikah kenapa di rahibnya pendetanya itu susternya ataupun biarawati itu kan nggak ini makanya dia bilang kalau ini orang suci kenapa orang awamnya nggak diajak seperti mereka jadi orang suci gitu ya ini yang mana itu jadi ya begitulah ibu ya insya Allah di mana di sini menambah kita ya yakin ya di mana Islam ini lengkap ya ini yang memang agama yang paling benar ya yang itu sempurna betul. Kita cukupkan Ibu, insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.